Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap masuk bulan Ramadan, berita tentang fenomena sholat taraweh cepat atau super cepat menghiasi berbagai media massa. Bahkan fenomena ini menjadi sebuah bahan atau poin bagi pihak tertentu untuk menghujat, menyalahkan, menyesatkan saudaranya sesama muslim. Dalam kesempatan kali ini kami mohon izin untuk sedikit membahas permasalahan ini dari sudut pandang fikih dan hikmah, dari sudut pandang bagaimana sebenarnya masalah ini dinilai dari kacamata fikih, ya, dan juga dari kacamata bagaimana kita menyikapi fenomena ini secara hikmah, secara adil, yang tidak melampaui batas, tidak hulu, tapi juga tidak menggampangkan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena sholat tarawih super cepat ini atau cepat ini sebenarnya kalau kita amati secara seksama itu hanya terjadi di sebagian daerah saja, dan itu prosentasenya sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali, hanya di daerah-daerah tertentu, ya, ataupun di tempat-tempat tertentu, dan tidak semua daerah melakukannya. Jadi kalau di persentase mungkin hanya 1%, ya, mungkin tidak ada 99% lebih, itu tidak seperti itu, tapi hanya mungkin 1 atau kurang dari 1% ada sebagian masyarakat yang melakukan hal itu, ya. Sehingga perlu untuk kita pahami bersama, jangan sampai ada framing jahat dari sebagian pihak atau sebagian orang yang mungkin sebelumnya memang sudah punya rasa kebencian kepada sebagian kaum muslimin, ya, itu kemudian dibuat framing seakan-akan fenomena sholat taraweh super cepat atau cepat ini jumlahnya begitu banyak, kemudian dikesankan bahwa fenomena ini adalah merupakan wajah ormas tertentu atau kelompok tertentu. Kita spill saja, ya, nama ormasnya adalah NU atau Nahdlatul Ulama, teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Sehingga ada sebagian pihak yang kemudian membuat framing ini bahwa NU itu sholat tarawehnya seperti ini loh, NU itu sholat tarawehnya cepat seperti ini. Jadi seakan-akan itu merupakan pendapat resmi Nahdlatul Ulama, dan kemudian itu dijadikan framing jahat seperti itu, ya. NU sholatnya seperti ini, dan inilah wajah daripada NU, yang hal itu dilakukan untuk menjatuhkan dan menyudutkan saudaranya sesama muslim. Padahal NU tidak seperti itu, ya, pendapat resminya tidak seperti itu. Kalau kita amati daerah-daerah yang menjadi pusat Nahdlatul Ulama dengan jumlah yang sangat besar di berbagai daerah di Indonesia, baik di Jawa ataupun di luar Jawa, hampir-hampir tidak kita dapatkan mereka melakukan taraweh dengan super cepat seperti ini, ya. Rata-rata tidak. Seperti kami sendiri, ya, kami sendiri itu hidup dari sejak kecil sampai dewasa, sampai berkeluarga, sampai punya anak itu, ya, di jantung-jantung NU. Tapi di daerah kami tidak pernah selama puluhan tahun, belum pernah kami mendapatkan ada fenomena sholat tarawih super cepat seperti ini. Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Jadi itu hanya dilakukan oleh sebagian orang dan di daerah tertentu saja, dan jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi kita tidak bisa kemudian membuat framing-framing seperti itu, ya, na'udzubillah min dzalik,
Ya, orang-orang yang membuat framing-framing jahat seperti itu nantinya akan dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cobalah misalkan kalau kita mau jujur, kita teliti, kita lihat, kita amati daerah-daerah, tempat-tempat dari saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama, ya, di pondok-pondok mereka itu tidak ada seperti itu, tidak ada dilakukan seperti itu. Ya, cobalah kadangkala kita perlu pergi ke pondok-pondok pesantren mereka, ya, seperti misalkan Lirboyo Kediri atau Sidogiri atau Al-Falah Ploso, atau mungkin ke Sarang Rembang, atau mungkin ke Termas Pacitan, ataupun tempat-tempat lain. Kita tidak akan mendapatkan fenomena itu. Bahkan secara tidak sengaja saya pernah lihat satu tayangan video bagaimana sholat terawih di Lirboyo Kediri, ya, pondok Lirboyo Kediri itu luar biasa. Satu malam itu imamnya membaca 1 juz, berarti nanti akhir Ramadan khatam 30 juz. Kemudian bacaannya sangat indah sekali, sangat pelan sekali, ya, dengan qiraah yang mujawwadah, qiraah yang bertajwid. Kemudian gerakannya sangat normal sekali, bahkan sangat khusyuk sekali, tidak mencerminkan sama sekali. Kemudian melakukan sholat tarawih super cepat, tidak ada di situ. Dan itu berlaku di tempat-tempat lain. Jadi ini perlu kita luruskan, ya. Dan disclaimer di sini, kami bukan NU dan kami tidak sedang membela NU, tapi kami sekedar untuk berusaha melihat fenomena ini dari kacamata fikih dan kacamata hikmah dengan pandangan yang insaf dan adil, ya, insaf secara adil dan fair, bukan untuk tujuan dan misi-misi tertentu. Kemudian yang kedua, fenomena sholat tarawih cepat itu hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu saja, di beberapa tempat saja, sangat sedikit jumlahnya. Ternyata kalau kita gali dan kita dengarkan dari para tokoh dan ulama di situ, itu memiliki historis yang khusus. Ya, kenapa kemudian fenomena itu dilakukan atau diamalkan? Ya, mungkin di tempat itu dulunya itu memang sudah lama sekali melakukan itu. Dari awal mereka ini memang masyarakat yang berbeda dari yang lainnya, membutuhkan pendekatan yang berbeda, atau mungkin karena kondisi mereka yang berbeda, para pekerja berat, orang-orang yang susah, orang-orang yang capek di siang harinya, sehingga ketika harus melakukan sholat tarawih secara normal atau bahkan lama, itu mereka tidak mampu. Kemudian para masyayikh di situ, para ulama di situ beristihad untuk mempercepat sholat tarawih dalam rangka merangkul mereka agar tetap mau sholat tarawih, ya, agar mereka mau tetap melakukan sholat tarawih daripada kemudian tidak mereka lakukan sama sekali, ya. Jadi ini memang sifatnya kondisional dan situasional, ya. Itu dilakukan karena menyesuaikan dengan karakter masyarakat tertentu, bukan menjadi satu fenomena yang kemudian menjadi tradisi umum seluruh masyarakat, tapi hanya untuk tempat-tempat tertentu, ya. Jadi mereka ini mungkin juga ingin meringankan masyarakat supaya mau sholat tarawih walaupun memang agak lebih dipercepat. Jadi sebenarnya secara dalil ya sudah masuk dalil juga, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita kaum muslimin ketika mengimami manusia itu untuk meringankan. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Jadi apabila salah satu di antara kalian mengimami manusia adalah diperingan. Diperingan ini relatif, nisbah atau nisbi. Untuk tempat tertentu, untuk daerah tertentu, untuk karakter masyarakat tertentu itu tentu berbeda-beda. Ya, bentuk keringanannya, kemudian kadar keringanannya itu seperti apa. Jadi untuk kondisi seperti itu di tempat itu, ya mungkin kalau kita lihat dari kacamata secara normal fikih, ya, atau kondisi masyarakat yang lain secara umum, ya mungkin kurang ideal.
tetapi bagi mereka itu jauh masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Sehingga tidak benar ya kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini kemudian membuat perbandingan antara sholat mereka yang super cepat atau cepat ini dengan sebab tertentu, historis tertentu, dengan karakter masyarakat tertentu diperbandingkan dengan sholat lain yang dianggap normal, bahkan dianggap di atas normal. Ini tidak apple to apple. Jadi misalkan mengambil video dari fenomena masyarakat yang sholat super cepat kemudian disandingkan dengan video sholat yang khusyuk, ya, sholat yang tartil, sholat yang lama, misalnya sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian diberikan caption bahwasanya yang sholat di Masjid Nabawi ini diberi sholat tarawih versi ini yang benar. Kemudian di video satunya diberi caption sholat tarawih super cepat, ya, kemudian diembel-embel dengan bid'ah atau ahli syubhat, orang-orang sesat, atau kemudian dinisbatkan kepada salah satu ormas tertentu di Indonesia ini. Ini culas, ya, ini perbuatan culas sekali. Kalau mau memperbandingkan itu harus yang apple to apple. Masuk masyarakat umum dengan kondisi tertentu, dengan historis tertentu, dengan karakter yang tertentu itu diperbandingkan dengan orang-orang yang tidak selevel, ya, orang-orang yang sudah luar biasa multazim dengan syariat dan seterusnya. Ya, ini tidak boleh. Ini perbandingan yang culas, yang tidak jujur. Memang ada upaya niat jahat dari orang-orang yang melakukannya. Itu seperti memperbandingkan iPhone versi 15 atau 16 yang harganya mungkin 25 juta lebih dibandingkan dengan Android cuma harga 1 juta. Ya, ini kan nggak apple to apple. Kalau mau memperbandingkan iPhone 15 atau 16 seharga 25 juta, seharusnya diperbandingkan juga dengan Android yang harganya sama atau mendekati, sama-sama 25 jutaan, maka itu baru apple to apple, baru sebanding, ya. Jadi jangan sampai kita berupaya untuk melakukan hal-hal seperti itu ya, karena nauzubillah, ya, mungkin niat-niat jahat saja. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin ketiga, bagaimana sebenarnya fenomena sholat tarawih cepat ini dari sudut pandang fikih. Sebagian orang-orang yang mengkritik fenomena ini dan menyudutkan bahkan menyalahkan itu, mereka mengatakan bahwasanya sholat tarawih seperti ini tidak sah, dengan alasan tidak tumakninah. Sebelum kita menghakimi seperti itu, kita perlu tahu dulu, ya, dari sudut pandang fikih itu apa tumakninah. Jangan sampai kita membuat definisi tumakninah sendiri, kemudian itu kita jadikan parameter untuk menghakimi dan menyalahkan orang lain. Tumakninah dalam tinjauan fikih, terkhusus madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada tumakninah itu kadar minimalnya seorang ketika ruku ataupun sujud itu mengucapkan subhanallah sekali. Jadi misalkan saya mengucapkan subhanallah, itu sudah tumakninah. Jadi ketika durasi sujud atau ruku saya mengucapkan subhanallah sekali, itu sudah tumakninah. Itu sudah tumakninah. Itu pun perlu diketahui bahwa kadar pengucapan tumakninah cepat lambatnya itu mengikuti biqadril harokah, dengan kadar cepat lambatnya gerakan sholat. Jadi maksudnya ketika gerakan sholat seseorang itu lambat atau agak cepat, misalkan Allahu Akbar begitu, ya, ruku kemudian sujud seperti itu, maka kadar tumakninahnya juga mengikuti kadar gerakan itu, subhanallah, begitu. Karena gerakannya Allahu Akbar, berarti tumakninahnya subhanallah. Tapi kalau gerakannya cepat, maka itu nanti kadar tumakninah subhanallahnya itu juga mengikuti cepat. Jadi misalkan seorang rukuk sujud Allahu Akbar, berarti kadar tumakninahnya juga apa? Ya juga cepat seperti itu, subhanallah. Sehingga fenomena sholat tarawih cepat itu secara fikih, kita bicara secara fikih, ya, bukan perasaan. Secara fikih itu masih sah. Karena mereka masih
sempat mengucapkan subhanallah dengan durasi cepat karena mengikuti gerakan, menyesuaikan gerakan cepat, gerakan-gerakan sholatnya. Rukuk sujudnya itu cepat sehingga mereka subhanallah, subhanallah seperti itu. Kemudian dari sudut bacaan Al-Fatihahnya juga masih masuk. Artinya para imam sholat tarawih cepat ini masih memberikan hak-hak wajib yang harus ditunaikan dalam suratul Fatihah. Tempat-tempat wajib yang harus ditunaikan dalam surah Al-Fatihah itu masih tercapai dan itu masih termasuk sah secara fikih. Keterangan ini bukan saya kemudian membuat cerita sendiri ya, tidak. Tapi kami berusaha untuk melakukan dan mengumpulkan berbagai informasi, khususnya dari para ulama dan para alim di situ yang memang membersamai mereka, bahkan mereka sebagiannya menjadi imam di antara mereka, ngemong mereka itu. Saya dapatkan informasi dari beberapa dari merekanya yang menyebutkan hal ini. Jadi dari Al-Fatihahnya masih dapat, daripada rukun-rukunnya masih dapat, walaupun mungkin kalau di media, di video itu terlihat seperti itu ya, tapi mungkin kalau kita hadir langsung di tempat itu mungkin akan sedikit berbeda dari kenyataannya. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya hanya kurang ideal gitu aja. Kalau sahnya masih sah secara tinjauan fikih ya, dan saya sarankan untuk teman-teman yang mau mengkritisi ini untuk memperdalam fikih, khususnya fikih madzhab Syafi'i, dan juga memahami itu, nanti akan ketemu di situ. Jadi hanya kurang ideal, kurang afdol saja. Kalau dilihat dari kacamata sholat tarawih normal itu kurang ideal atau kurang afdol saja. Nah, sesuatu yang kurang afdol harusnya disikapi sebagai sesuatu yang hanya kurang afdol, bukan sesuatu yang dianggap kemudian sebagai kemaksiatan atau kesesatan atau penyimpangan. Tidak, itu hanya kurang afdol ya, kurang afdol. Itu pun bagi kita yang mungkin pelaksananya tidak seperti itu, yang mungkin bagi mereka itu justru ya lebih afdol, karena mereka kalau tidak seperti itu malah tidak sholat tarawih. Tentu kita mengakui bahwa kaum muslimin masih sholat tarawih dengan kualitas tarawih mereka yang kurang afdol itu jauh lebih baik daripada tidak tarawih sama sekali. Dan sini perlu kita tegaskan bahwa kami pribadi tidak melakukan seperti itu, tapi kita berusaha untuk urun rembuk, untuk menyampaikan ulasan agar hal ini bisa disikapi secara bijak oleh kita semuanya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kemudian tradisi itu tidak dirubah menjadi sholat yang mungkin tidak cepat atau tidak super cepat lagi gitu. Ya tidak semudah itu. Karena kalau saya dapatkan informasi dari mereka, para ulama yang membersamai mereka itu, tradisi sholat cepat itu sudah terjadi ratusan tahun ya, sudah satu abatan ya. Itu tidak mudah merubah itu, karena merubah tradisi itu berisiko banyak. Bisa berisiko penentangan, bisa berisiko terjadinya konfrontasi, permusuhan, atau bahkan masyarakat mereka sendiri itu kemudian ngambek, nggak mau sholat sama sekali. Itu bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi dalam hal tradisi seperti ini kita harus hati-hati dalam merubahnya. Kalau memang tradisi seperti itu dianggap kurang ideal, ya sudah biarkan saja. Yang penting mereka masih sholat tarawih saja. Toh kita kalau mau jujur, kita semua ini kan sebenarnya juga kurang ideal juga tarawihnya. Kalau mau jujur ya, cuma kurang idealnya prosentasenya mungkin masih mendingan ya. Tapi kita pun kan sebenarnya juga tidak ideal dan kurang banget dari ideal dari sholat tarawihnya Nabi Muhammad SAW. Dari mulai pelaksanaan waktu, tidak ada istilahnya kemudian Nabi Muhammad SAW sholat tarawih ba'da isya, tidak ada. Beliau sholat tarawihnya malam. Ya, kita ba'da isya langsung. Durasi sholat tarawih kita juga sangat pendek, paling-paling 30 menit. Itu sudah plus dengan sholat isya dan kultumnya, cuma 30 menit. Sementara Nabi Muhammad SAW berjam-jam, ya, berjam-jam menghabiskan bacaan Quran yang demikian banyak, berjuz-juz. Dan kita pun yang dibaca hanya surat-surat yang tidak panjang,
hanya durasinya 30 menit, itu jauh daripada ideal sama sekali, itu jauh sekali. Dan masih banyak lagi ya hal-hal yang tidak ideal dari diri kita. Sementara kita ini merasa sudah paling ideal dengan Nabi Muhammad SAW. Sholat tarawihnya Nabi SAW dengan informasi dari ijtihad sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu 20 rakaat, dan itu menjadi ijma sahabat sholat tarawih itu 20 rakaat. Ya, ternyata kita juga tidak 20 rakaat, kita cuma 8 rakaat. Sebagian kita lah, kalau saya sendiri pendapat yang saya amalkan adalah 20. Tapi mungkin banyak di antara para pengkritik sholat cepat ini, tarawih cepat ini, hanya sholat 8 rakaat. Ya, itu tidak sama dengan Nabi SAW. Jauh, karena separuhnya aja belum ada. Separuhnya 20 kan 10, itu baru 8. Padahal di Madinah, di Haramain, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu sholatnya 20 rakaat. Baru kemarin ada COVID-19, corona itu baru menjadi dikurangi 10 rakaat karena ada peristiwa itu. Tapi sebelumnya saya sendiri mendapatkan sholat tarawihnya itu 20 rakaat. Nah, di sini menunjukkan bahwa ternyata kita pun belum bisa ideal, tapi kita menuntut orang lain untuk bisa ideal. Demikian, semoga ulasan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita akan menjadi lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi hal-hal seperti ini, tanpa ada upaya untuk menjatuhkan, tanpa ada upaya untuk menyesatkan saudaranya sama muslim yang kita sendiri belum paham ilmunya. Perlu kita sampaikan bahwasanya kebodohan ataupun ketidaktahuan seseorang itu tidak akan pernah menjadi parameter yang sah untuk menghakimi orang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.